Apa kabar Sobat Bunome IBN? Di video kali ini kita akan sama-sama melihat informasi yang kejadiannya berlangsung cukup lama dan menggegerkan Indonesia. Kalian pasti tahu dong yang namanya kasus lumpur Lapindo. Tidak disangka ya bahwa lumpur ini akan menenggelamkan desa-desa, menghancurkan bangunan publik, dan membuat puluhan ribu warga kehilangan rumahnya. Tapi sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa ya untuk kasih like, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya biar sobat tidak ketinggalan mendapatkan informasi menarik dari Bunome IBN. Sobat, sudah hampir 2 dekade berlalu, berbagai ahli datang dari penjuru dunia untuk melihatnya. Tapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Baru-baru ini, publik malah dihebohkan oleh penemuan harta karun langka di dalam lumpur. Elemen logam tanah jarang yang mempunyai segudang manfaat dan katanya lebih mahal dari emas. Kenapa lumpur Lapindo ini bisa terjadi dan bagaimana sih perkembangannya selama ini? Pukul 4.30 pagi 29 Mei 2006, lumpur panas menyembur di tengah persawahan Kecamatan Porong, Sidoarjo. Semburan berasal dari sumur Panjar, Panji 1, lokasi pengobaran gas Lapindo Brantas Incorporate. Penyebabnya masih diperdebatkan. Ada 2 teori yang muncul, efek dari gempa Yogyakarta 2 hari sebelumnya atau kesalahan prosedur pengeboran. Lapindo Brantas Inc. atau LBI adalah perusahaan yang bergerak di industri minyak bumi dan gas. Saat itu mereka tengah melakukan pengeboran sumur untuk mengeksplorasi gas. Kita akan melakukan kilas balik ke 11 hari sebelum bencana. Perusahaan sudah diperingatkan untuk memasang pipa selubung pelindung dinding lubang bor sebelum kedalaman 2.804 dan mencapai formasi Kujung. Tapi menurut Wakil Presiden Humas LBI sudah disetujui bahwa pipa selubung akan dipasang sekitar 5 meter dalam formasi Kujung karena pemasangan 15 meter di atas lapisan ini berpotensi menimbulkan masalah. Pengeboran pun dilanjutkan melewati 2.600 meter, tapi sudah semakin dalam dan formasi Kujung belum juga ditemukan. Mencapai kedalaman 2.834 meter, letusan uap air dan gas mulai terlihat 200 meter dari titik pengeboran. Dugaannya adalah karena terjadi percampuran lumpur, air, dan gas dari lapisan-lapisan tanah akibat keretakan lubang. Tekanan yang terlalu tinggi pun mendorong naik campuran material tadi. Semburan lumpur lalu menjalar ke perumahan warga. Gas yang keluar dikabarkan mengandung hidrogen sulfida dan meracuni 2 penduduk sekitar. LBI awalnya mencoba menghentikan kebocoran dengan menuangkan lumpur berat ke sumur. Tapi material panas tetap meluas ke area sekitar. Kemudian perusahaan membangun tanggul penahan. Namun lumpur terlanjur menenggelamkan 750 rumah dan menutup 2 jalur kereta api. Saat itu volume semburan harian mencapai 5.000 meter kubik atau setara dengan 2 kolam renang Olimpiade, sehingga mampu merendam 90 hektar lahan dalam 21 hari. Tanggul pun berkali-kali jebol karena kesulitan menahan lumpur. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu menyusun strategi penanggulangan melalui penerbitan Kepres di 2006 dan Perpres di 2007. Maka dibentuklah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk menangani luapan lumpur serta masalah infrastruktur dan sosial di sekitarnya. Tapi hasilnya tidak maksimal karena semburan lumpur harian terus meningkat hingga 100.000 meter kubik di tahun 2008 atau dapat mengisi 40 kolam renang Olimpiade. Bahkan lumpur sampai menjalar ke Jalan Raya Porong di 2010. Karenanya LBI dan pemerintah juga harus mengganti rugi pada korban dan jumlahnya tidak sedikit. Menurut Dadang Rukmana, Direktur Perkotaan Kementerian PU, pihak Lapindo akan membayarkan ganti rugi dengan cara membeli lahan yang terdampak dengan total 3,8 triliun. Untuk korban di luar PAT, ganti rugi dibebankan ke dana APBN. Tapi hingga 2013, LBI hanya dapat mengeluarkan
3,03 triliun rupiah dan peminjaman dana pemerintah sebesar 773 miliar rupiah dan di tahun 2015 dengan jatuh tempo di bulan Juli 2019. Bukannya membayar hutang saat jatuh tempo, LBI malah menyatakan adanya piutang sebesar 1,9 triliun dengan pemerintah untuk penanggulangan lumpur di tahun 2006 sampai 2007. Utang LBI kemudian akan diselesaikan melalui perjumpaan utang. Secara tidak langsung, pemerintah juga ikut menanggung ganti rugi dengan alokasi dana APBN yang mencapai 11,27 triliun. Penanganan lumpur Lapindo tidak juga selesai di tahun 2017. Pemerintah diperkirakan masih membutuhkan 1,5 triliun lagi untuk menuntaskan penanggulangan ini. Anggaran sebesar 380 miliar pun kembali dikucurkan di tahun 2020. Ajaibnya, meski lumpur Lapindo dinobatkan sebagai bencana metana terbesar di bumi, kegiatan blok berantas masih berjalan. Dan di tahun 2018, Kementerian ISDM memperpanjang kontrak bagi hasil dengan LBI selama 20 tahun dan Lapindo Berantas akan kembali melakukan eksplorasi migas tidak jauh dari titik semburan. Sebenarnya apa jadinya ya situasi ini nanti? Pertanyaannya bukanlah lagi siapa atau apa yang menyebabkan lumpur Lapindo ini terjadi, melainkan kapan bencana ini akan berakhir. Demikian informasi dari Bunda Mai IBN. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye bye.